Bagaimana keluarga-keluarga melangkah berani keluar dari masalah-masalah yang mengekang selama ini, yang menghambat untuk membangun keluarga yang harmonis. Saya ini Pak Jul dari Sulawesi, ya orangnya ekspresif. And then I ketemu dengan suami saya ini dari Medan. Nah, saya itu keseringan, kamu cinta nggak sama saya? Ya, saya suka. Wah, luar biasa. Suami saya suka jawab, bosan ah. Kamu sudah tahu jawabannya. Prinsip rumah tangga kalau menurut saya seperti ini. Ibarat gelas, beberapa gelas disatukan akan bunyi ting. Tetapi prinsipnya, kalaupun berbunyi, jangan sampai gelas itu pecah. Terjadi konflik besar. Ya. Kalau sudah pecah, apa yang mau kita lakukan lagi? Sudah tentu tidak mungkin disatukan kembali gelas yang pecah. Shalom keluarga Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kesaku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita pada hari ini adalah membangun keluarga yang harmonis. Dan sudah hadir di studio kita keluarga Gereja Kemah Abraham yang diwakili oleh sepasang suami istri, yaitu Bapak Dapot Panggabean dan Ibu Isana. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kami sungguh bersuka cita Pak Jul, kabar kami baik. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Keadaan kami juga baik, sehat rohani dan sehat jasmani. Puji Tuhan, ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Wah, dahsyat. Di tengah pandemi ini bagaimana kegiatannya selama ini dalam pekerjaan? Nah, kalau saya kerja dari rumah Pak Jul. Ya. Jadi saya sudah setahun lebih ya. Setahun Pak ya. Jul. Ya. Kalau Pak Dapot? Kalau saya selama pandemi ini boleh dibilang ya kadang-kadang suka cita, kadang-kadang makan hati. Karena ketemu pagi sampai malam orangnya itu aja yang diketemuin. Nggak ada perubahan. Saya pikir dia senang Pak Jul, ketemu saya terus. Ternyata tidak ya Pak. Nah, terus satu yang anehnya kalau terjadi misalnya konflik, mau kemana pergi, keluar dari rumah tidak bisa, keluar ke tempat siapapun tidak bisa. Yang dilihat itu juga, mau tidak mau ya tahankan saja. Baik, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita yang humoris ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini. Baik suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, saat ini sudah banyak yang kehilangan kasih. Sementara tema kita adalah membangun keluarga harmonis. Membangun itu tidak sekedar serta-merta, menjadi keluarga yang harmonis juga tidak terjadi dengan sendirinya. Semuanya perlu diupayakan. Dan saat ini banyak sekali keluarga yang sudah mulai kedinginan, membeku, komunikasi tidak harmonis, orang tua dan anak, suami dan istri. Dan membangun keluarga harmonis memang tidak selalu sama. Suami istri pasti berbeda. Orang tua anak juga perbedaan, sudah gap generasi, perbedaan gap. Tidak mudah. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Itu harus kita sadari. Gak ada keluarga yang tanpa konflik. Tidak ada keluarga yang sempurna. Makanya ada langkah-langkah yang saya berikan di sini untuk hidup membangun keluarga harmonis. Yang pertama, berhenti untuk saling menyalahkan. Demikian cuplikan ibadah Family Week yang selengkapnya Bapak Ibu dapat saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan pesan dan manfaat yang lebih lengkap lagi. Dan saya percaya sesuai dengan tema GKA bulan ini adalah step up, yaitu bagaimana keluarga-keluarga melangkah berani keluar dari masalah-masalah yang mengekang selama ini, yang menghambat untuk membangun keluarga yang harmonis. Baik, kita akan langsung berbicara dengan narasumber kita. Pertanyaan pertama nih, Bapak Dapot dan Ibu Isana. Apa pesan penting dari ibadah Family Week atau apa masalah-masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga yang harmonis? Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan buat saya. Saya akan berusaha menjawab yang ditanya oleh Pak Jul dan yang saya alami sendiri. Kira-kira begini ceritanya. Kalau kita analisa itu, rumah tangga itu terdiri dari beberapa orang. Ayah, ibu, anak. Dari rumah tangga itu ada beberapa, sudah tentu terdiri dari beberapa orang. Dan orang-orangnya mempunyai beda peran.
dan kemudian mempunyai beda karakter. Tapi di antara berbeda peran, berbeda karakter, semuanya itu harus bersatu. Prinsip rumah tangga kalau menurut saya seperti ini. Ibarat gelas, beberapa gelas disatukan akan bunyi ting. Tetapi prinsipnya, kalaupun berbunyi, jangan sampai gelas itu pecah. Terjadi konflik besar. Ya. Kalau sudah pecah, apa yang mau kita lakukan lagi? Sudah tentu tidak mungkin disatukan kembali gelas yang pecah. Oke, Kira-kira jadi yang itu mau dari saya. Bapak sampaikan, salah satu yang menghambat adalah tadi karakter yang berbeda ya, Ya, yang bisa saling bergesekan. Bergesekan. Ya, baik. Kalau dari Ibu, yang Ibu tangkap, Bu? Nah, tadi disampaikan di dalam firman-Nya bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbeda. Nah, orang-orang yang berbeda punya ekspektasi sendiri, punya sikap sendiri, punya Ya. nilai sendiri. Ya. Yang mana itu kalau digabungkan di dalam satu keluarga, tentunya keluarnya itu berbeda-beda. Seperti ibarat saya menganalogkan, ya, Tuhan itu menciptakan suatu lagu ya untuk setiap keluarga. Karena keluarga itu berbeda-beda, Unik, ya, Bu, ya. unik. Ya. Tidak ada satu model, bentuk, cara yang membentuk satu keluarga yang harmonis. Jadi Tuhan memang menciptakan manusia itu, ya, keluarga itu dengan lagunya masing-masing. Dan kita di dalam keluarga itu memainkan instrumen-instrumen yang sesuai yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, manakala kita memainkan lagu, instrumen di luar dari ketentuan yang Tuhan sudah berikan, tentunya tidak ada lagi keharmonisan di dalam lagu tersebut, ya. Tidak indah lagi seperti itu. Nah, Artinya Bu tidak menjalankan tidak peran menjalankan peran sesuai dengan masing-masing peran ya, betul tanggung sekali. jawab masing-masing. Nah, atau misalnya sesuatu hal yang baik ya, yang kita inginkan orang lain lakukan di dalam hidup kita, tetapi ternyata pasangan kita tidak melakukan Tidak itu. sesuai dengan Tidak yang kita sesuai harapkan. dengan yang kita harapkan. Jadi di sini adalah ya egoisitas kita. Ya, jadi tadi kalau ibarat kita bermain musik, masing-masing memainkan musik, ya kita ingin menonjol sendiri Oh, misalnya, iya, ya iya. seperti itu. Baik, itu indah sekali. Artinya yang saya tangkap butuh komunikasi, ya. Karena memang harmonis itu bukan berarti sama. Justru kalau sama malah nggak enak kali ya Bu ya, Ya. sama semua sama. Tapi justru harmonis bagaimana yang berbeda-beda itu bisa berjalan serasi tadi ya, seiring ya, Ya. dan selaras. Itu harmonis tadi ya. Jadi memang dua tadi yang kita belajar dari keluarga ini, bagaimana egoisme ya yang dibawa dari karakter masing-masing itu menghambat ya, ada kekerasan, ada tinggi hati, ada sombong, tidak mau merendahkan hati gitu ya. Jaim istilahnya, jaga image ya, sebagai suami, sebagai istri. Dan kedua, komunikasi yang kurang berjalan lancar sesuai dengan perannya masing-masing. Tidak berkomunikasi yang baik bagaimana peran dan ekspektasi masing-masing. Begini Pak Jul, sebenarnya bukan kita tidak berkomunikasi, Ya. kita berkomunikasi, tetapi tadi seperti yang dikatakan, tergantung bagaimana kita responnya. Ya. Oh iya Ya iya kan? ya. Reaktif atau Reaktif responsif. atau responsif, ya, Good. seperti itu Jadi tadi. komunikasi yang harus komunikasi yang responsif. Iya. Mau seperti mendengarkan, itu, mau mengerti gitu ya. Oh, good ya. Ya. Ya, saya merasakan ini adalah masalah kita bersama. Ya, ini diwakili oleh Bapak Ibu aja, tapi saya yakin ini menjadi masalah kita bersama. Baik, kemudian kalau dilihat dari tadi ya, kita udah tahu ya masalah yang terjadi dan kita ingin tadi dibilang harmonis itu membangun itu tidak terjadi dengan sendirinya ya. Jadi harus ada upaya. Dan upaya itu diterapkan dalam langkah-langkah dalam membangun keluarga yang harmonis. Dan bagaimana Bapak Ibu sudah mendapatkan langkah-langkah yang jelas dalam membangun keluarga yang harmonis? Mohon dibagikan, Pak. Kalau menurut saya nih untuk langkah-langkah menerapkan keluarga harmonis, ya tentu dari tadi yang Bapak katakan komunikasi. Ya. Kalau tadi yang ada beda karakter itu tentu mempunyai sifat ego yang satu tidak sama dengan ego yang lain. Istilahnya seperti yang dibilang istri saya seperti pemain orkestra yang ingin menonjol sendiri, Ya. itu harus dalam tanda kutip diredam. Jadi semua harus berhenti saling menonjolkan diri. Berhenti, Itu ya. cara menurut Berhenti saya. saling menyalahkan, berhenti saling menyalahkan gitu ya, Bu. Berhenti saling menyalahkan. Artinya memainkan
part-partnya masing-masing gitu. berhenti saling menyalahkan, terus masing-masing menahan diri dan tanda kutip seperti menguasai diri. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Ya, gitu. yang pertama tuh, langkah pertama ya berhenti saling menyalahkan gitu ya. Karena tidak ada kita manusia yang sempurna. Ya, jadi yang ada adalah mengampuni yang ada ya. Karena saling menyalahkan malah justru membuat jadi runyam ya. Kemudian tadi dalam berhenti saling menyalahkan ini yang tadi kembali ke Bu Isana tadi, komunikasinya harus responsif tadi Bu ya. Responsif bukan reaktif. Yang berikutnya Bu, apa Bu yang Ibu dapatkan untuk langkah-langkah dalam membangun keluarga yang harmonis? Nah, untuk membangun keluarga yang harmonis, langkah-langkah yang kita harus lakukan, membangkitkan bahasa kasih. Jadi, saya ini Pak Jul dari Sulawesi, ya orangnya ekspresif. And then, I ketemu dengan suami saya ini dari Medan, ya. Yang kalau saya itu senang untuk ini loh, kamu harus menunjukkan peluk saya, sayang saya. Wah, iya. Nah, saya itu keseringan, kamu cinta nggak sama saya? Ya, saya suka. Wah, luar biasa. Ngomong gitu Ya, ya. ya. Nah, suami saya suka jawab, bosan kamu sudah tahu jawabannya. Pertama sih saya ya terus terang kaget juga ya, ini begini ya. Ya Tapi, model orang Batak lah, ya. orang Batak Pak. Tapi ya saya bilang itu harus di dalam diri saya Pak, ada saya harus mengajari dia nih bagaimana sih sebenarnya egois ya Pak ya. Dia harus ini ya supaya dia mengungkapkan seperti itu. Nah puji Tuhan, suami saya ini termasuk orang yang sangat sabar ya menghadapi saya. Ya. Jadi akhirnya ya kadangkala dia udah berani lah Pak untuk mengungkapkan afirmatif tadi ya, salah satunya adalah menyatakan kasih ya, menyatakan bangga, menyatakan perhatian kepada istri ya. Dan satu lagi nih Pak Jul, ya, perempuan itu walaupun tidak besar, tapi kalau dikasih sesuatu itu senang banget. Nah, itu tadi yang kata ya dari firman disampaikan pada Ibu Krisna itu ada pemberian sesuatu. Ya, sesuatu yang sebagai tanda kasih ya itu. Nah, nanti itu semua teori ya Pak ya, tinggal kita nanti berikutnya bagaimana kita melakukannya ya. Itu baru dua Bu, ada sentuhan ya tadi Bapak Ibu bilang, ada pemberian. Yang berikutnya kalau nggak salah ada kebersamaan. Nah, kebersamaan. Dia menyatakan bahasa kasih dalam bincang-bincang, dalam keluarga, dengan anak, dengan suami istri gitu ya. Nah, itu yang saya tangkap ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu, Bapak ya, dalam melakukan langkah yang kedua nih, dalam membangkitkan kembali bahasa kasih. Tadi udah menyatakan pujian, afirmatif, terus kemudian ada sentuhan tadi ya, ada peluk, ada cium ya. Kemudian pemberian hadiah yang seperti Bu Isana, rasanya kalau pemberian hadiah hampir semua wanita ingin seperti itu ya. Padahal anak juga, suami juga loh Bu. Pengen. Ya. Baik, itu langkah yang kedua ya tadi. Jadi yang pertama tadi berhenti untuk saling menyalahkan ya, karena kita manusia yang tidak sempurna tapi bersikap responsif daripada reaktif. Yang kedua membangkitkan kembali bahasa kasih dengan sentuhan, dengan kebersamaan, dengan kata-kata afirmatif dan juga pemberian perhatian, pemberian hadiah gitu ya. Yang ketiga, ada satu lagi Bu, langkahnya Bu, yang menghadirkan Tuhan ya, melibatkan di dalam kehidupan rumah tangga ya, di mana di situ ada dikatakan mujizat-mujizatnya nyata dalam rumah tangga, karena ketidaksempurnaan kita ketika kita melibatkan Tuhan justru ada sesuatu yang manis terjadi. Nah, bagaimana tuh? Apa yang Bapak tangkap tuh kira-kira? Kalau yang saya tangkap dari pesan dari Pak Jul ini, terus terang pesan dari Ibu Pak Pendeta tadi yang disampaikan melalui Pak Jul ke saya. Nah, itu memang semuanya harus dialaskan dengan kasih, dengan firman Tuhan. Di dalam rumah tangga itu kita perlu, walaupun dalam keadaan tanda kutip kita cekcok, yang penting kita harus
usahakan mau tidak mau harus baca Alkitab. Ya. Itu dari saya, prinsip saya. Tapi kadang-kadang ego masing-masing, nah itu tadi muncul lagi yang tadi itu. Tapi yang dari intinya, walaupun kita sudah lakukan berhenti saling menyalahkan, bisa menahan diri, mau memberikan hadiah, memperlihatkan bentuk kasih, Ya. itu semuanya nggak ada artinya kalau nggak ada dialaskan dengan firman Tuhan tadi. Ya. Seperti kita bisa baca Alkitab bersama begitu. Alangkah indahnya kalau bisa bersama-sama Ya. dalam tanda kutip suasana damai. Ya. Sedangkan nggak damai aja kita bisa baca Alkitab Ya. dalam tanda kutip. Apalagi damai. Apalagi dalam suasana damai, Ya. lebih indah rasanya. Jauh Kalau lebih indah. gitu, kira-kira itu dari Ya. saya, Pak. Kalau Ibu gimana Bu tadi? Nah, Bagaimana melibatkan Tuhan nah, ya, ya, dalam keluarga? sama Pak. Ya, Ya. Suami saya itu suka sekali mengajak kita, ayo ya kita itu mengadakan kebaktian Mesbah keluarga, tadi ya, mesbah keluarga. Ini Gitu penting, ya. penting juga buat Bapak Ibu di rumah ini. Ya. Mari kita bikin doa ya. Jadi dia doa. Tapi ya ini ngaku dosa Iya, nih. iya. iya. Kalau kita lagi cekcok, nah hal itu tidak terjadi. Ya, itu Jadi tantangan. itu Ya. tantangan sih. Kita tahu bahwa Ya. kita itu ya inilah keberdosaan kita ya. Kita Lagi tahu. kesel gitu Bu ya, lagi kesel. Lagi kesel. Jadi nanti kalau udah baik dia bilang lagi, yuk kita ini. Terus saya bilang, ya ayo, tapi kan kalau you udah marah atau saya yang marah kita nggak doa lagi seperti itu. Ya, ya, itu real, kondisi real Ya. yang saya yakin semua kita menghadapinya bersama. Baik, menarik ya Bapak Ibu, kita sudah mengerti bahwa membangun keluarga harmonis itu bukan terjadi dengan sendirinya, tapi harus ada upaya ya dari masing-masing, dan upaya itu sudah kita dapatkan dengan 3 langkah tadi. Nah, kalau kita sudah mengerti dengan 3 langkah tadi, yaitu 1, berhenti untuk saling menyalahkan, membangkitkan kembali bahasa kasih dengan berbagai cara, dan juga menghadirkan Tuhan, melibatkan Dia di dalam keluarga kita. Nah, kira-kira Bu, bagaimana menerapkannya? Apa yang sudah diterapkan, mana yang belum, dan mau seperti apa nih? Ya, apa yang mau secepatnya saya mau lakukan ini, ya. Dia langkah-langkah tadi. Mungkin bisa berbagi kira-kira rencana di hati nih ya, di pikiran Bapak Ibu nih. Ya, silakan siapa dulu? Nah, tentunya setelah mendengarkan firman Tuhan ya Pak. Ya. Biasa kan kalau di akhir khotbah biar firman Tuhan itu menjadi rema dan hendaknya dilakukan ya. Ya, tentunya kami saya ya pribadi ya ingin melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan tadi, ya, seperti untuk tidak saling menyalahkan ya. Kemudian kita harus membangkitkan dan menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu ya Tindakan nyatanya apa nih, Bu? tindakan nyatanya ya. Ya, misalnya tadi untuk peluk cium, apakah tiap pagi ada Oh, anak itu kita? sudah syarat itu, Oh, itu Pak. sudah. Berarti itu sudah dilakukan ya. Itu sudah syarat. lakukan. Oke, apalagi nih? Misalnya tadi dibilang memberikan kata pujian. Kalau ini kan rasanya juga udah sering kali. Angka Gimana? saya kata Udah sering. pujian sudah. Nah, pemberian hadiah misalnya tadi ya. Kalau Ya. saya terus terang, Ya. saya jarang memberikan hadiah sama istri saya. Oh. Karena saya bilang, waktu saya kerja, gaji saya kamu yang pegang, ya beli yang kau mau. Nah, itu aja saya mau. Tapi kan bukan berarti itu aja Pak yang kita kasih. Pemberian hadiah tuh bisa sesuatu bukan kita harus beli gitu. Mungkin itu kali Pak ya. Jadi karena semuanya kalau kita beli kan semua udah di istri kita Ya. gitu ya. Dia memberi sih Pak. Nah. Dia tidak memberi bunga. Oh. Bunga deposito tapi dikasih, Bu. Dia tidak juga memberi bunga deposito. Ya, tapi dia misalnya cara bicaranya gini. Belilah kalung itu supaya cantik kau kelihatan. Bahasanya kayak begitu, iya, Pak. Iya, itu sama. Karena yang megang keuangan kan Ibu ya, Iya. benar. Tapi semua konfirmasi dari Bapak gitu. Waduh, bagus tuh, menarik ya. Apalagi kira-kira apa yang mau kita lakukan, Bapak Ibu lakukan dari ketiga langkah ini? Kalau saya Tindakan mungkin nyatanya. Kalau saya Pak Jul mungkin harus lebih sabar lagi ya Pak Jul ya. Oh, yang pertama tadi nih ya, Bu ya. Iya. Kadang-kala kan kalau kita lagi marahan, aduh saya ini kurang sabar apa ya. Tapi saya sekarang sadar, manakala saya bilang, aduh kok
mau sabar seperti apa lagi? Berarti saya memang belum sabar Pak Jul. Ya, ya, Jadi ya. saya perlu lebih Wah, puji Tuhan. sabar lagi. Justru kita lebih mengenal diri kita sendiri, Ya. Bu. Jauh. Jadi lebih responsif, Bu ya. Lebih Ya, responsif. tidak langsung reaktif, langsung marah, Ya. tapi mau mendengar. Ini juga dalam arti membangun komunikasi nih, Bu. Betul, apalagi Ya. saya sanguinis kan Pak, orangnya Oh. terlalu reaksinya Oke. cepat sekali Ya, Pak ini. Dan maunya terburu-buru ya. Ya, ya. Kalau Bapak apa nih yang mau dilakukan nih kira-kira untuk membangun keluarga lebih harmonis lagi nih? Kalau saya sih dari pribadi, secara pribadi ini bukan secara umum. Ya. Keluarga harmonis itu Ya. tidak usah harus pergi jauh-jauh, di rumah saja cukup, irit biaya gitu kan. Sebenarnya itu suasana hati sih, bukan suasana lingkungan. Itu Ya, ya. keluarga harmonis itu suasana hati. Ya. Kita nonton TV bertiga aja rasanya, kami kebetulan anak satu Pak Ya. kan, bertiga rasanya sudah senang gitu, ketawa-ketawa. Tidak usah harus pergi misalnya ke satu tempat gitu. Ya. Tapi saya bukan menyalahkan kalau orang pergi ke satu tempat untuk acara keluarga, bukan saya menyalahkan mereka Pak. Ya. Tapi itu punya persepsi masing-masing gitu Pak. Ya. Kalau sama saya sih cukuplah kita bertiga di rumah aja, nggak ribut, istilahnya tenang ketawa-ketawa, udah cukup bagi saya. Itu udah udah senang rasanya, kira-kira demikian dari saya Jadi Pak. Iya, ada. supaya keluarga kita harmonis, you mau langkah apa nih yang mau dilakukan nih? Ya. Mau langkah pertama sebagai suami, ya terus terang saya memang kepala keluarga. Ya. Kepala keluarga itu saya dalam doa selalu bilang gini, Tuhan bagaimana saya bisa mendapat berkat dari Engkau Ya. kalau saya tidak mengasihi anak saya, istri saya gitu. Puji Itu terutama Tuhan. yang saya apakan. Ya. Kalaupun saya marah gitu sama istri saya, memang marah hati kan dongkol Pak kan. Hati dongkol. Tapi lama-lama udah marah gitu, kadang-kadang bunyi suara, kau gimana, macam mana kau mau dapat berkat kayak gitu kau buat. Nah kira-kira gitu, dialek Medan gitu Pak. Dia ya. selalu bilang gini, lebih besar sayangku, cintaku daripada marahku. Wah, Gitu dahsyat. Pak. Ini Tapi kan kita salah tak mau satu gitu, contoh Pak. komunikasi yang luar biasa. Kalau bisa jangan lebih besar cintaku daripada marahku. Marahku itu coba dihilangkan kan, maunya gitu. Baik, jadi yang penting kita tahu kita harus melakukan apa, ya karena sayang kalau kita sudah tahu langkah-langkah ini tapi kita tidak lakukan, ya. Dan ini merupakan tuntunan bagi kita, ya, baik itu dalam membangun kembali keluarga harmonis yang mungkin sudah hilang, ya, kehangatan, kedekatan. Dengan tiga langkah ini kita bisa kembali, ya, kembali terus untuk membangun keluarga yang harmonis. Baik, kemudian tadi dalam menjalankan langkah-langkah ini, ya, pasti di depan kan Ibu dan Bapak pasti ada tantangan kesulitan, ya, nggak mungkin. Nah, saya beri kesempatan kepada Ibu, ya, satu pertanyaan, ya, kepada pemirsa, ya, dan Bapak satu, apa sih masing-masing tantangan atau kesulitan dalam melaksanakan, ya, membangun keluarga yang harmonis, yang ingin dapat masukan dari pemirsa kita, ya. Mungkin dari mana dulu? Dari Ibu dulu, ya. Saya pengen nanya ini Pak Jul, Ya. ya. Tadi seperti yang saya sudah kemukakan bahwa di dalam keluarga kita itu kan kita punya kerinduan, ada mesbah di dalam keluarga, ya. Ya. Itu salah satu kita bagaimana melibatkan Tuhan. Ya. Tetapi nih kalau kita sudah agak marah, ya, Oke. ada perselisihan, Ya. itu Susah ngebangun gitu ya? susah untuk mau doa malam bersama Oke. gitu Ya, loh. ya, betul. Nah, saya ingin bagaimana Agar itu bisa. dilepaskan, oke. ya. Jadi itu pertanyaan Ya. saya, gimana caranya, Good ya? question, artinya ini saya rasa masalah yang dihadapi bukan Ibu saja, tapi banyak orang, keluarga-keluarga. Jadi saya berharap Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristus yang mendengar program ini, mohon dapat berbagi atas kesulitan yang disampaikan oleh Ibu Isana tadi. Nah, kalau Pak Dapot nih, kira-kira apa Bu yang bisa disampaikan? Kalau yang mau saya sampaikan kira-kira mirip begitu ya dengan yang disampaikan istri saya. Ya. Tapi ini menyangkut masalah keuangan gitu Pak. Oh iya, Nah, silakan. Kadang misalnya suatu saat kita sering kali kami menghadapi istilahnya suasana yang dalam tanda kutip nih minuslah keuangan gitu Pak. Tapi kebutuhan mendesak begitu. Nah, Ya. kalau sudah kebutuhan mendesak itu mau nggak mau kan harus dibeli begitu Pak. Ya.
kemudian muncul perkataan, kau sih boros-boros dari yang lalu, kau udah dibilang irit. Nah, yang seperti itu. Kenapa mesti boros-boros yang lalu? Coba kita irit. Pasti kita nggak begini. Nah, kembali muncul ke belakang begitu Pak. Nah, jadi bukannya solusi yang keluar, makin ribut lagi jadinya gitu Pak. Ini jadi bagaimana menghadapinya gitu? Menghadapi istilahnya tekanan ekonomi lah dalam rumah tangga. Oke. Nah, kira-kira begitu keadaannya. Baik, Pak. Baik. Ya, jadi itu ada dua pertanyaan yang Bapak Ibu dapat berbagi pengalaman menghadapinya dengan menjawab lewat chat ya di YouTube channel GKA di acara Kesaku. Nanti di situ Bapak Ibu bisa menyampaikan ya untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi masalah-masalah, dua masalah tadi yang dihadapi oleh narasumber kita pada saat ini. Dan saya yakin itu juga merupakan persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Kristus. Sesi terakhir dari acara ini adalah keluarga berbagi, di mana kita akan menayangkan sharing dari keluarga-keluarga yang menyaksikan program ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari narasumber di acara Kesaku bulan berikutnya. Mari kita saksikan bersama. Halo, saya Mita. Saya mencoba menjawab pertanyaan bagaimana mengatasi anak dengan sifat yang berbeda. Kalau saya, yang saya lakukan mendekati anak saya secara personal. Cara pendekatan saya mendekatinya melalui hobi mereka masing-masing. Anak yang ketiga, saya melakukan pendekatan dengan hobi musik kami, bermain gitar bersama-sama. Dari situ saya tahu sifatnya, apa yang dia suka dan tidak suka. Kalau anak yang kedua kami, saya bisa menemani dia bermain game. Dari bermain game, kemudian kami bercerita, ngobrol, saya juga tahu apa yang menjadi yang dia suka dan apa yang tidak suka. Jadi bukan berarti kalau dia bermain game, saya langsung berpikir negatif, tidak. Justru itu bisa saya pakai untuk bisa mendekati anak saya. Kalau anak saya yang pertama, karena dia sudah bekerja, biasanya pendekatan dengan dia lebih tenang. Pada waktu kami makan bersama-sama, cerita banyak hal dan juga menanyakan bagaimana tentang pekerjaannya. Dari pendekatan secara personal, saya jadi lebih mengenal mereka lebih dekat lagi. Sehingga ketika ada masalah, saya bisa mendekati mereka sesuai dengan sifat dan karakter mereka masing-masing. Mungkin itu bisa membantu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian sharing dari keluarga-keluarga atas pertanyaan narasumber pada bulan yang lalu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga-keluarga yang berbagi, yang mengirimkannya. Dan dengan demikian berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat menjadi berkat, ya, bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita, Bapak Dapat Panggabean dan Ibu Isana yang berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, yang telah berbagi untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Dan sampai bertemu di bulan depan dalam acara yang sama dengan bintang tamu yang menarik, yang dengan topik yang tidak kalah serunya. Kesaku, keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.